Oke Bang Jai, ini kan terkait story Bang Farhat sih, menyebutkan, bisa dibilang menyebutkan nama Abang juga kan dituntut karena Abang sudah merasa ejek Agus. Gimana Bang tanggapannya? Ya, terkait status ataupun ungkapan Bang Farhat itu ya itu sudah clear ya. Intinya kemarin itu sudah ada komunikasi ya. Saya dengan Bang Farhat, dengan Mas Agus dan keluarga ya, karena permintaan maaf itu terkait adanya postingan saya, adanya statement saya yang dianggap tidak sesuai atau mengganggu dan membuat keluarga Mas Agus itu keberatan, dan itu sudah saya klarifikasi dengan permintaan maaf, karena bagaimanapun kita harus legowo ya, karena saya juga secara pribadi tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi apabila dalam konten atau postingan itu atau statement di media ternyata ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak berkenan dengan apa yang saya ungkapkan, saya harus meminta maaf. Oleh karenanya masalah tersebut sudah kita anggap clear ya, termasuk dengan Mas Agus, dengan Bang Farhat juga ya. Jadi kita sudah meminta maaf ya terkait postingan saya itu, seperti itu. Kalau masalah dia mau menuntut mau apa, itu kan hak siapapun ya. Jadi terkait menuntut, melaporkan, itu hak semua orang ya, sudah diatur dalam undang-undang ya. Saya juga berhak gitu loh kalau mau melaporkan, itu tidak jadi soal ya, karena itu merupakan hak seseorang buat melaporkan siapapun apabila memang dirinya merasa dirugikan. Tapi ini kan kasusnya sudah clear, tidak jadi masalah. Tapi Abang juga kan disuruh Bang Farhat untuk cabut omongan Agus tidak buta, tanggapannya seperti apa Bang? Udah sih, itu sih udah nggak jadi soal ya, karena dengan permintaan maaf itu artinya kan sudah mencabut dengan sendirinya ya. Tidak mungkin juga kita media suruh mencabut kan, karena pada dasarnya ungkapan itu kan awalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan media ya, yang mengkaitkan dengan pas di mall itu Mas Agus bisa melihat gitu, bahkan katanya bisa melihat uang, bisa melihat dolar kan. Terus ada pertanyaan dari sisi saya katakan saya menduga ya, bahwa pada saat pertemuan di awal saya menduga Mas Agus juga sudah melihat, walaupun tidak sepenuhnya, masih samar-samar. Itu yang saya katakan kan, akhirnya berujung ke sana ya. Ada pertanyaan seperti itu ya, saya bilang kan ya bisa jadi kan uang pun bisa mengobati mata orang gitu kan. Jadi saya sebutkan mengobati orang buta. Oh, berarti bisa dibilang berarti Abang nih sudah minta maaf ke Bang Farhat secara secara via telepon ya Bang berarti? Iya, secara WhatsApp, secara voice note kita sudah. Jadi nggak disoal. Jadi kalau saya itulah pas saya bukannya hal apa-apa, karena walaupun tidak dalam kondisi teknik seperti ini, kalau memang ada pihak-pihak yang dirugikan ya saya dengan legowo gitu, seperti itu. Berarti pembicaraan apa aja sih Bang, mungkin dari Bang Farhat responnya seperti apa ketika Abang meminta maaf terkait mungkin postingan Abang itu kan, boleh diceritain sedikit Bang? Ya, Bang Farhat merespon baik ya, ya bahkan beliau mengungkapkan ya kamu minta maaf aja ke Agus katanya. Kalau memang Agus sudah maafkan kamu ya kami tidak jadi soal katanya, sudah gitu. Jadi saya bertelepon juga, WA juga ke Mas Agus gitu, dan Mas Agus ya nggak ada masalah gitu, karena sebenarnya kita juga sebelum ini juga masih tetap komunikasi ya dengan keluarga, dengan Wawa. Bahkan kemarin lusa juga saya WhatsApp tanya Mas Agus hari ini kemana gitu kan, mau ke RSCM segala macam. Jadi komunikasi benernya nggak jadi soal gitu dengan keluarga Mas Agus ataupun Bu Wawa, nggak ada masalah. Oh berarti tapi kalau untuk tadi ke Mas Agus berarti lewat Wawa ya mungkin komunikasinya untuk minta maaf langsung tadi? Langsung ke nomor HP-nya Mas Agus. Kalau boleh tahu diceritain sedikit Bang, gimana mungkin responnya terkait Agus dengarnya gitu? Ada saya WhatsApp-nya. Boleh tunjukin boleh Bang? Ada WhatsApp. Bentar Bang, coba. Gimana Bang? Oke. Oh ya Pak, makasih Ya, ya respon. ada ya. Okay. Itu dari nomor HP-nya Mas Agus.
seperti itu Bang. jadi soalnya. Oh berarti Agus bisa dibilang kondisinya seperti apa Bang setelah Abang juga adanya mungkin permintaan maaf tadi? Ya kalau saya dengar dari keluarga sih ya kondisi Mas Agus ya berangsur-angsur pulih sih ya seperti itu. Ya memang itulah yang kita harapkan bersama ya, Mas Agus cepat sehat, cepat bisa melihat kembali. Karena kan tujuan pengobatan juga buat agar dia bisa melihat kembali kan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya 100% dia bisa melihat kan, tapi itu kan fokus daripada pengobatan kan. Bahkan ada rencana Bang Krisnamukti juga ya mau membawa dia ke Malaysia atau ke Singapura. Saya bilang itu ya sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat positif. Tapi kalau mendengar nih Bang, Agus sendiri pengobatannya BPJS itu tidak bisa, gimana Bang respon? Nah itu yang sangat kita sayangkan, yang masih bingung ya BPJS ini ya fungsinya, karena ini bagaimanapun bukan karena perkelahian atau apa, ini juga musibah gitu loh. Kita juga sempat kaget ya kok BPJS seperti itu gitu loh. Saya pikir ini BPJS harus maksudnya harus direvisi nih kalau memang ada aturan seperti itu, karena orang seperti Mas Agus ini adalah orang yang terkena musibah gitu loh dan perlu dibantu gitu, bukan karena dia tindak pidana atau berantem atau apa seperti itu. Jadi tidak seperti itu gitu loh. Tapi ya walau bagaimanapun ya tetap kita menghargai kan, dan kita tetap berupaya. Jadi dari Bang Farhat dan tim sendiri ya sudah adalah perniatan untuk mengobati Mas Agus, bahkan sampai rencana mau ke India juga. Tapi pihak Krisnamukti kan katanya ingin duduk bareng dengan Nopi terkait kisruh donasi, gimana nih Bang? Ya, kalau Bang Krisnamukti ada upaya itu, artinya kita itu membuka ruang waktu untuk bermediasi ya. Karena kalau mediasi ini sudah tercapai, artinya upaya hukum yang dilakukan itu bisa saja ya dicabut atau kita tiadakan seperti itu ya. Nah ini yang kita sayangkan ya dari pihak Teknopi sendiri, termasuk kuasa-kuasa hukumnya belum ada respon dan tanggapan untuk ke arah sana gitu. Jadi kalau saya lihat dia lebih cenderung arahnya mengikuti atau menghadapi dari proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Jadi kalau upaya mediasi damai itu sama sekali tidak ada ya, seperti tersirat. Justru kita yang cenderung membuka ruang itu seluas-luasnya. Bahkan yang diinisiasi dengan Bang John pun termasuk saya itu gagal ya, karena dari pihak Teknopi juga yang tidak merespon kami anggap. Oh, tidak meresponnya ini dari arti damai dari Abang untuk meminta untuk mediasi seperti itu? Iya, karena kan Bang John BF ini kan berusaha buat mempertemukan keduanya gitu. Namun dari pihak Nopi pun sepertinya tidak ada respon untuk itu. Dari pihak Agusnya sempat bilang nggak sih mungkin dari Bang John sendiri untuk ketemu? Ya sebenarnya sih kalau Mas Agus bisa dikondisikan sih ya, kalau memang dari pihak Teknopi sudah ada ajakan gitu, ataupun dia memberikan semacam delegasi ke Bang John gitu. Bang John tolong diatur lah gitu agar saya bisa ketemu dengan Mas Agus gitu untuk penyelesaian damai dalam hal ini seperti itu. Tapi kan usai ini Bang ada yang terbaru update ya. Ketika Bang Denny Sumargo udah datang ke rumah Farhat Abbas, sekarang Bang Farhat juga menuntut Denny Sumargo meminta maaf kepadanya. Kalau tidak maaf akan dijerat secara hukum. Itu gimana sih Bang tanggapannya? Begini ya, jadi sebenarnya terkait Denny Sumargo ini yang kisruh dengan Farhat Abbas, itu kita perlu kaji, perlu lihat apa yang diucapkan Farhat Abbas. Farhat Abbas itu jelas ada komen istilahnya TAE lah seperti itu ya. Dan itu apabila ditujukan atau ada dalam postingan Farhat Abbas, artinya narasi itu adalah
hal yang kita tahu itu apa gitu loh, ya enggak, ya semacam sesuatu atau kotoran itu kan. Jadi tidak bisa itu dinarasikan seperti yang kata Denny Sumargo, oh itu kalau di Korea krim, ya silahkan aja Anda berbicara dengan Korea, Anda kan komentar di kolomnya postingan itu gitu loh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bahwa Bang Farhat ini sesumbar sepertinya, Denny jangan ngomong kasar loh sama saya ataupun ngejek saya kan, nanti saya hajar, ya enggak. Jadi ungkapan itu juga sebenarnya hanya mengingatkan apa bedanya kita sama temen lah gitu loh, yang nggak ada apa-apa, macam-macam gua hajar lo kan, seperti itu gitu loh. Jadi bukan hal yang harus ditanggapi dengan wah dia kesana saltron. Itu juga hal yang sangat disayangkan, karena kalau menurut saya itu patut diduga ya bahwa tindakan Denny Sumargo itu juga sebuah pelanggaran. Kenapa demikian gitu, dengan membawa kamera dan membawa teman-teman ke sana gitu. Jadi bisa diduga itu punya tujuan lain, ya bisa saja diduga sengaja ingin mempermalukan orang atau apa kan, seperti itu gitu. Jadi istilahnya tidak elok gitu. Dan saya yakin gitu loh, kalau yang harusnya kan bila Denny Sumargo ke sana dia sudah mengeluarkan dulu, membuat video gitu, berkata kasar atau menjelekkan Farhat. Saya yakin kalau udah itu nggak berani datang. Jadi kalau hanya sekedar ungkapan, Denny Sumargo kalau lu bicara kasar, bicara ini gua hajar lo. Jadi itu belum bisa gitu. Dia kesana, gua mau dihajar, gak bisa gitu loh. Kan yang dia minta kan kalau lo gitu loh berbicara kasar, artinya harus ada video yang dia buat gitu, diposting gitu loh. Nah, Bang Farhat marah, dia datengin gitu. Saya yakin kalau udah begitu dia juga gak berani gitu ya. Jadi saya pikir kedatangan Denny Sumargo itu kita duga punya motif tersendiri. Iya, itulah saya bilang yang ditanggapi berlebihan dan salah kaprah. Ya contohnya saya bilang sama teman saya, teman dekat saya kan bilang, lu macam-macam gua hajar, apakah dia perlu? Hajar, kan nggak seperti itu. Dan Bang Farhat saya bilang kan ucapannya, kalau lu kasar, istilah macam-macam gua hajar lo. Artinya harus ada bahasa yang kasar lagi yang diupload atau jawaban dari dia gitu, seperti itu gitu loh kan. Gitu. Jadi tidak bisa juga dia datang ke sini menarasikan TA itu dinarasikan dengan bahasa Korea, dengan bahasa ini tidak gitu loh. Tetap itu dinarasikan dalam bahasa Indonesia, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bagus gitu loh. Pesannya seperti apa nih Bang untuk Agus? Untuk Mas Agus ya, kalau saya sih tetap fokus pada pengobatan ya, agar dia cepat pulih ya enggak. Jadi kurangi melihat ataupun mendengar di media, karena saat ini belum bagus suasananya buat batinnya dia, seperti itu kan gitu. Jadi kita khawatir kalau terlalu dengar di media nanti justru malah membuat penyembuhannya jadi lama, seperti itu. Oke. Untuk Bang Farhat, Bang Densu seperti apa Bang pesannya? Ya kalau untuk Bang Farhat ya ya sudah legowo sajalah gitu, bagaimanapun kondisinya gitulah ya. Terkait misalkan dia melakukan upaya hukum, itu kan haknya dia, seperti itu gitu. Dan yang buat Bang Densu ya, kalau memang dirasa langkahnya itu memang tidak tepat ya nggak usah sungkan-sungkan lah ya nggak, untuk meminta maaf atau apapun itu gitu loh. Karena pada dasarnya ya ini karena selisih paham saja ya, miskomunikasi antara keduanya. Tapi kalau untuk Tenopi seperti apa nih Bang pesannya? Ya untuk Tenopi ya kita harapkan kalau memang Tenopi mau ini cepat selesai ya, baiknya Tenopi punya punya keyakinan ya, punya prinsip, tidak perlu dipengaruhi oleh orang di sekelilingnya. Ya kalau memang mau jalan keluar ataupun mediasi masih banyak celah ya, dan itu akan menyelesaikan keduanya. Bahkan dulu sampai saya menggaranti ya bahwa upaya mediasi itu tidak akan merugikan dari sisi baik Mbak Novi, dan kita juga akan menjaga hal itu. Oke Bang, makasih.